Baik, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Ya, aku belum salam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman harinya? Apakah baik-baik saja atau banyak yang dikeluhkan? Ya, cukup baik. Hari ini agendanya teman-teman ngapain nih? Apakah ada kelas atau ada something hal lain yang harus dikerjakan? Mungkin ada something sore Maya. Nanti sore. Ngapain tuh? Sesuatu lah. Oke. Tapi terima kasih ya teman-teman semua karena sudah menyempatkan hadir dalam pertemuan konseling kelompok ini. Saya ucapkan sangat berterima kasih kepada teman-teman semua. Seperti itu. Oke, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita mungkin doa dulu ya teman-teman, biar kegiatan kita berkah sampai akhir nanti, seperti itu. Ada yang mau memimpin doa? Oke, boleh. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Isfi ya namanya, karena telah memimpin doa. Semoga semua doa yang dipanjatkan oleh teman-teman bisa dikabulkan dan mendapatkan berkah dari Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Sebelum kita melakukan sesi konseling lebih lanjut, ada baiknya kita perkenalan dulu ya teman-teman, biar saling kenal kayak gitu. Dari teman-teman semua belum saling kenal kan? Atau udah saling kenal? Belum, seperti itu. Oke, mungkin kita bisa kenalan dulu dengan nanti bisa menyebutkan nama, terus asal atau kota kelahiran, sama satu makanan favorit yang ada di UNES kita tercinta, seperti itu. Seperti itu. Mungkin aku mulai dari aku dulu ya. Oke, kenalin semuanya. Aku Syifa Nurrahma. Teman-teman bisa panggil aku Syifa atau nanti boleh Mbak atau Kak, nggak perlu panggil Ibu ya. Karena memang kita sepantaran guys. Seperti itu. Terus kota asal aku dari Boyolali. Terus untuk makanan favorit yang ada di UNES itu kalian tahu ini nggak? Apa ayam remes yang di Cempaka? Yang depan Lengkuas. Nah itu cukup favorit ya, karena emang harganya murah, terus rasanya juga nggak enak gitu, masih oke lah dimakan gitu. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman semua mau lanjut kanan dulu atau kiri dulu? Mau sweet nggak? Mau sweet? Oke. Oh ya, maaf. Nanti bisa ini ya, kayak menyapa teman yang udah perkenalan seperti itu. Oke, perkenalkan saya Indah. Asal saya dari Jakarta dan makanan favorit saya di sini itu nasi padang. Nasi padang. Ayo siapa dulu? Kenapa tuh kok bisa menjadikan nasi padang sebagai Nasi padang yang di Patemang, Berduka, Budi Jaya. Sebenarnya nggak berduka, itu cabang ketiganya. Di situ. karena emang enak apa gimana? Enak. Murah nggak? Murah ayam 10.000. Oh ya, itu teman-teman bisa jadi ide ya. Oke, lanjut. Perkenalkan saya Gracia Jovita, bisa panggil Jovi. Halo Jovi. Hai Jovi. Saya dari Purwokerto. Untuk makanan favorit saya di sini itu ada dimsum. Kenapa tuh kok dimsum? Itu tiap hari makan dimsum apa gimana? Mungkin seminggu bisa 4 kali. Wow. Nggak jadi makanan pokok kan ya? Kenapa? Karena emang enak atau Suka nyemil aja. suka ya gitu. Oke, mungkin bisa lanjut. Perkenalkan aku Milani. Oh ya. Hai Milani. Hai, Milani. Aku asal Jakarta. Terus mungkin makanan yang biasa dimakan itu nasi goreng. Nasi goreng. Sebelah mana nasi goreng? Sebelah mana? Ini di depan ini Pak. Oh, ini Pak.
menjadikan nasi goreng sebagai makanan favorit? Nggak ada hal khusus sih, tapi kayak suka aja. Suka aja. Oke, kayak gitu. Oke, mungkin lanjut. Kenalkan, nama aku Tias. Halo, Tia. Asal dari aku dari Tegal. Makanan favorit itu sama kayak tadi nasi goreng. Nasi goreng. MIPA juga. Oke. Oke, mungkin lanjut. Oke, nama aku Isfi, aku asalnya Halo, Isfi. Aku asalnya dari Boyolali. Kalau makanan favorit aku itu bakso. Tapi kalau di UNES ini aku suka beli ini jajan kimbap. Oh iya, yang di Patemon juga. Iya. Oh, iya. Oke, murah nggak? Murah sih kak menurut aku. Oke, mungkin selanjut. Halo, perkenalkan nama saya Widya Punyasuti. Halo, Widya. Asalnya dari Cepu, Blora, Jawa Tengah. Terus makanan kesukaan di UNES itu nasi ayam Bali dari Burjo di Gang Pisang. Oh, emang favorit atau gimana Kak? Aslinya sih nggak tahu mau beli menu apa lagi. gitu. Itu gurih, nah ya udah itu. Oke, oke. Terima kasih teman-teman semua atas perkenalannya ya. Mungkin aku mau ngetes satu-satu nih, biar teman-teman nggak lupa gitu ya, buat konseling kelompok, berjalannya konseling kelompok nanti. Teman-teman, ini siapa namanya? Isfi. Oke, ini siapa? Widya. Widya. Oke, ini? Tias. Ini? Julfi. Iya. Oke. Nilai. Oke, aku harap teman-teman semua udah saling kenal dan ingat ya nama masing-masing teman yang ada di konseling kelompok ini. Oke, untuk selanjutnya kalian teman-teman semua tahu gak sih kita tuh ngapain pada pagi hari ini? Iya, kita konseling kelompok ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu konseling kelompok? Belum tahu. Oke. Kalau belum tahu aku jelasin ya apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu memang salah satu rangkaian kegiatan yang ada di bimbingan konseling ya. Itu tujuannya itu untuk menyelesaikan permasalahan dari salah satu konseli yang ada di dalamnya. Selain itu juga nantinya dari permasalahan yang teman-teman semua dapat dari temennya teman-teman, itu bisa teman-teman ambil apa sih hal positifnya seperti itu. Mungkin seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa. Nah, dalam konseling kelompok sendiri itu tuh terdapat beberapa asas yang memang harus kita patuhi teman-teman. Kayak misal yang pertama itu tuh ada asas kesukarelaan. Nah, teman-teman datang ke sini sukarela nggak? Iya. Atau ada paksaan? Enggak kan ya? Oke, seperti itu. Terus selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Nah, untuk asas keterbukaan sendiri itu nanti teman-teman semua bisa enjoy aja untuk mengutarakan apa yang isi hati dari teman-teman. Nggak usah ada canggung atau nggak usah takut nanti apa yang teman-teman sampaikan itu dijudge oleh satu dengan yang lainnya seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa leluasa aja untuk mengutarakan apa yang teman-teman ingin sampaikan seperti itu. Terus selanjutnya itu ada asas kerahasiaan. Nah, di sini teman-teman juga sekali lagi leluasa aja ya, kayak ya udah memang nanti untuk segala info atau segala jawaban atau masalah yang ada di kelompok ini itu akan di-keep dalam kelompok ini aja, nggak akan disebarluaskan ke manapun, kecuali memang nanti ada hal-hal yang memang harus ditindaklanjuti seperti itu baru nanti kita tindak lanjuti seperti itu. Terus yang terakhir itu ada asas kenormatifan. Itu nanti teman-teman dalam konseling kelompok ini harus mengikuti apa saja aturan-aturan atau tata cara yang memang sudah ditentukan sebelumnya atau nanti setelah ini seperti itu. Apakah dipahami teman-teman semua? Oke, untuk mengetes lagi nih, tadi ada berapa asas ya yang saya ucapin?
Iya, 4 betul. Ada apa saja yang pertama? Kerahasiaan, kesukarelaan, betul. Dan normatif. Oke. Saya ucapkan wow. Sangat wow kalau teman-teman semua. Terima kasih karena sudah mengingat ya. Dan semoga memang bisa kita laksanakan, memang bisa kita memang bisa kita patuhi ke depannya dalam konseling ini seperti itu. Oke, untuk selanjutnya sesuai dengan asas-asas tadi, jadi di sini kita akan mematuhi beberapa norma, kayak mematuhi aturan-aturan. Nah, kita di sini akan sepakati dulu nih, kira-kira apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di konseling kelompok ini, kayak gitu. Mungkin ada yang mau usul untuk nanti mau kayak gimana, apakah konseling kelompok ini setiap yang ngomong harus angkat tangan atau seperti apa, seperti itu. Ada yang mau usul? Mungkin untuk biar tidak bertabrakan berbicara, mungkin setiap ingin berbicara itu mungkin angkat tangan. Oke, angkat tangan. Yang lainnya apakah setuju? Setuju. Setuju. Ada lagi nggak kira-kira? Seperti apakah nggak boleh memotong pembicaraan atau apa gitu? Oke, untuk yang tidak memotong pembicaraan, apakah teman-teman semua setuju? Setuju. Setuju. Oke, kita di sini sudah menyepakati 2 peraturan ya. Berarti tadi ada setiap yang ada yang mau nanya itu angkat tangan dulu biar nggak bertabrakan yang ini ya, berbenturan siapa yang nanya kayak gitu. Terus nanti untuk yang sedang bertanya atau mengutarakan pendapat itu tidak boleh dipotong seperti itu ya. Oke. Kalau memang seperti itu, oh ya saya ingin menjelaskan dulu bagaimana batasan peran dalam konseling kelompok ini. Jadi dalam konseling kelompok ini terdapat 3 peran teman-teman. Yang pertama itu ada pemimpin kelompok, itu saya sendiri, itu saya yang akan memimpin jalannya kegiatan konseling kelompok di pagi hari ini kayak gitu. Terus nanti ada konseling utama, itu adalah teman kita yang memang nantinya akan kita bantu permasalahannya untuk diselesaikan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada anggota kelompok. Nah, di sini anggota kelompok ini sedikit berbeda ya, seperti kegiatan konseling biasanya seperti itu. Nah, jadi di sini anggota kelompok itu tuh bertugas untuk menjadi konselor kayak gitu. Jadi nanti teman-teman semua yang anggota kelompok ini yang akan menanyakan pertanyaan kepada konseli seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa, oke. Mungkin untuk kesepakatan waktu teman-teman ingin berapa lama? Mungkin 30 menit. Ada yang lain? 35. Oke, ada yang lain? 30. Ada lagi nggak kira-kira? Oke, karena memang banyak yang memilih 30 menit, jadi kita akan melaksanakan konseling ini selama 30 menit seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya karena memang sesuai dengan hasil asesmen yang sudah saya laksanakan, itu terdapat salah satu teman kita yang memang susah untuk menolak ajakan teman seperti itu, dan itu tingkatannya lebih tinggi daripada teman-teman semua seperti itu, yaitu ada Kak Jovi ya Kak ya. Oke, jadi Kak Jovi ini yang akan menjadi konseling utama dalam kegiatan konseling kelompok ini teman-teman, dan Kak Jovi ini juga yang akan kita bantu nih bagaimana cara mengatasi atau cara keluar dari permasalahan Kak Jovi seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke kegiatan intinya? Belum. Oke. Mungkin untuk Kak Jovi bisa langsung menceritakan bagaimana permasalahan yang Kak Jovi rasakan. Jadi saat itu saya sulit sekali menolak dengan teman saya. Kayak misal saya lagi mengerjakan tugas yang mungkin bisa dibilang deadline-nya mepet.
Terus tiba-tiba teman saya tuh nyepam sampai spam telepon juga untuk menemani dia untuk keluar berbelanja seperti itu. Jadi saya juga untuk menolaknya kayak gak enak. Jadi kayak kalau misalnya saya tolak nanti saya nggak ada teman, terus kalau misalnya saya mengiyakan saya juga dirana ini tugas itu jadi tidak selesai dikumpulkan seperti itu. Oke, terima kasih Kak Jovi telah menceritakan permasalahannya kayak gitu ya. Mendengar cerita dari Kak Jovi ini memang cukup berat ya permasalahannya antara ingin mengiyakan ajakan teman dan dengan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Kak Jovi sendiri. Saya yakin pasti teman-teman semua juga pernah mengalami hal seperti ini ya. Oleh karena itu, mari kita bantu Kak Jovi ini perlahan-lahan untuk menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu kepada Kak Jovi dari teman-teman semua? Oke, dari saya ingin bertanya, seberapa sering sih kamu itu tidak menolak ajakan teman? Dalam misalnya rate-nya di per minggu. Berarti terus kayak selalu menolak gitu? Iya, selalu, sering, tidak. Ya cukup sering saya menolak cukup sering saya tidak menolak ajakan teman. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain. Boleh? Kalau boleh tahu kenapa Mbak Jovi itu rating 8? Karena itu mungkin cukup sulit untuk saya tidak menolak ajakan teman saya. Kayak nanti tuh mungkin teman saya akan berpikir kayak apa sih kok nolak gitu, kenapa nggak nemenin gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Cukup. Oke, cukup. Dari pertanyaan teman-teman dari Indah dan Tias ya, akan saya simpulkan. Berarti memang Mbak Jovi ini seberapa sering Mbak Jovi ini nggak bisa menolak ajakan teman itu tuh cukup sering ya, di angka 8 gitu. Karena memang susah aja gitu ya untuk menolak ajakan teman. Terus tadi Mbak Tias juga bertanya, kenapa merating di angka 8 kayak gitu. Karena memang dari Mbak Jovi menjawab karena memang susah gitu ya, susah untuk menolaknya kayak gitu. Oke, dari tahapan yang pertama ini kita bisa menyimpulkan karena memang Mbak Jovi ini cukup susah untuk menolak ajakan dari teman kayak gitu. Salah satu faktornya karena memang gak enak sama teman dan juga takut nggak punya teman kayak gitu. Oke, untuk bertanya lebih lanjut ya teman-teman semua, kita melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu ada namanya tahapan miracle question. Nah, di sini teman-teman bisa menanyakan kayak misal nih ada suatu hari di mana Mbak Jovi itu tuh bisa saya menggunakan permasalahan lainnya. Misal ada suatu hari di mana Mbak Jovi itu tertidur, terus pagi harinya Mbak Jovi ini bisa menjadi pribadi yang lebih bisa memanajemen waktu kayak gitu. Kira-kira apa yang Mbak Jovi ini rasakan seperti itu? Itu untuk contoh pertanyaannya. Apakah bisa dimengerti dari penjelasan saya, teman-teman? Bisa, oke. Mungkin dari sini adakah teman-teman yang ingin bertanya kepada Mbak Jovi? Oke, boleh Mbak Indah. Dari contoh pertanyaan yang diberikan tadi itu gimana nih kalau misalnya Mbak Jovi ini dibangun suatu pagi terus merasa bahagia, senang, dan tiba-tiba nih ada teman yang mengajak Mbak Jovi, dan Mbak Jovi itu dengan hati yang bahagia atau hati yang
santai itu dengan santai menolak karena ada tugas, dan sebenarnya teman-teman Mbak Jovi itu bukan kenapa nggak apa-apa kalau Mbak Jovi itu menolak ajakannya. Nah itu tuh apa yang Mbak Jovi rasakan dari hal tersebut? Mungkin yang bisa aku rasakan tuh kayak perasaan lega karena karena tugas yang akan dikerjakan tuh akan dikumpulkan hari itu juga. Terus mungkin karena untuk mungkin lebih lega aja sih. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Oke, cukup ya. Oke, dari pertanyaannya Mbak Indah, saya akan simpulkannya. Tadi Mbak Indah bertanya, ada nggak misal di suatu hari itu Mbak Jovi itu bangun dengan perasaan bahagia, senang, dan bisa menolak ajakan teman itu dengan apa ya, bahasanya dengan tanpa merasa bersalah atau lain sebagainya seperti itu. Itu apa yang akan Mbak Jovi rasakan kayak gitu ya? Mbak Jovi sendiri menjawab karena bisa akan merasa lebih lega dan senang kayak gitu ya, karena bisa menolak ajakan teman dengan biasa aja gitu tanpa merasa bersalah, dan juga merasa lega karena nantinya tugas yang akan dilaksanakan yang akan dikumpulkan itu bisa terlaksanakan, bisa diselesaikan pada hari itu juga seperti itu. Oke, setelah pertanyaan ini kita akan mengulik lebih lanjut dari permasalahan Mbak Jovi kayak gitu. Nah selanjutnya itu ada tahapan yang namanya exception question. Nah di sini itu adalah pertanyaan pengecualian. Jadi teman-teman semua itu bisa menanyakan, misal ada permasalahan seperti ini. Misal Mbak Jovi, ada nggak sih suatu hari di mana Mbak Jovi itu bisa merasa lebih lega, atau suatu hari Mbak Jovi itu bisa menolak ajakan teman kayak gitu. Ada nggak sih suatu hari yang seperti itu kayak gitu? Apakah paham dari teman-teman semua? Apa saya bicaranya terlalu belibet? Paham ya? Oke, mungkin dari contoh yang saya berikan tadi teman-teman bisa langsung menanyakan ke Mbak Jovi. Mungkin aku tadi kan Mbak Jovi sempat cerita kalau misalnya lebih sering tidak menolak gitu ya kalau misalnya ada yang ngajak. Ada nggak sih kalau di satu kesempatan di mana Mbak Jovi ini nolak ajakan teman Mbak Jovi yang misalnya untuk keluar atau Pernah sih, belum lama ini. Terus setelah saya waktu, perasaan saya langsung kayak kayak mereka mikirnya gimana ya kalau misalnya saya nolak, kalau misalnya saya tolak itu kayak mungkin kayak mereka tuh kayak nggak bakal ngajak saya lagi atau gimana. Oke, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, kayak misal seperti misalnya bagaimana perasaan atau bagaimana, apakah itu tuh relate dengan keadaan yang sebenarnya kayak gitu. Ada teman-teman? Jika memang tidak ada, kita cukupkan di tahapan ini. Oke, jika memang tidak ada, saya akan simpulkan dari pertanyaannya Mbak Milani ya tadi. Jadi Mbak Milani ini bertanya, ada nggak sih suatu hari di mana Jovi ini bisa menolak ajakan teman kayak gitu? Terus Jovi menjawab, ada nih di waktu itu ada. Terus perasaan yang dirasakan oleh Jovi itu tuh dia merasa overthinking ya, kayak apakah saya benar menjawab kayak gitu, menolak ajakan teman, kira-kira apa ya yang di pikiran teman-teman, seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sebelum kita berada di tahapan yang paling akhir nih,
Jadi di tahapan ini teman-teman bisa apa ya, bahasanya mungkin bisa sharing ke di dalam kelompok ini seperti itu. Apakah teman-teman ini juga pernah merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan Mbak Jovi kayak gitu? Jikalau memang sudah pernah, itu kira-kira apa namanya? Apa bagaimana cara teman-teman semua untuk menyelesaikan permasalahan itu seperti itu? Apa bisa dipahami? Oke, mungkin ada yang ingin sharing atau menyampaikan pendapat teman-teman. Oke, boleh Mbak Ismi. Dari yang dirasakan ini, saya juga pernah ngerasain itu ya kan. Jadi kayak dimana suatu hari saya tuh lagi di rumah, dan itu tiba-tiba teman saya itu ngajak saya main gitu. Nah tapi saya itu juga ada kegiatan seperti itu. Jadi saya mencoba untuk memberitahu teman saya secara baik-baik gitu, kalau saya itu ada kegiatan yang dimana itu nggak bisa ditinggalin gitu. Dan mungkin respon teman saya cukup baik gitu, jadi tidak merasa kecewa atau marah kepada saya karena saya menolak. Oke, tapi memang sebelumnya Mbak Ismi-nya kepikiran ya, kayak bagaimana responnya, apakah berpikir? Iya, sebelum saya nyampein kalau saya ada kegiatan tuh saya takutnya buat menolak itu, takutnya tuh dikiranya bohong atau nggak mau diajak keluar gitu sih. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain. Oke. Kalau dari saya sih pernah, dan saya tuh terutama di lingkungan kos saya tuh kan saya tuh dan teman-teman kos saya tuh cukup sering untuk pergi bareng. Nah kebetulan di hari itu tuh saya itu ada tugas yang harus dikumpulin, dan itu judul harinya, dan teman-teman saya tuh ngajak keluar cari makan, dan biasanya habis itu kita makan bersama bareng. Dan terutama tuh seringnya tuh makan laptop saya. Jadi saya tuh sebenarnya awalnya tuh bukan menolak sih, sebenarnya kayak kalau beli makan kan ayo beli makan, dan kalau mau nonton ayo nonton, cuman kalian butuh laptop kalian, dan saya agak dipikir untuk saya ngejelas sendiri. Jadi sebenarnya teman-temannya tuh ya udah nggak apa-apa, kamu nggak nonton yang penting kita bareng gitu. Oh gitu. Berarti penyelesaian masalah dari waktu itu tuh Mbak Indah tetap ikut ya dalam kegiatan itu, ikut nongkrong lah bahasanya, tapi tetap menjalankan kewajibannya kayak gitu ya, tetap nugas dulu dari teman-teman yang nonton, Mbak Indah yang nugas kayak gitu. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain. Ada? Oke, tidak ada teman-teman. Oke, dari permasalahan dan solusi yang sudah diutarakan Mbak Isfi dan Mbak Indah tadi ya, jadi ada dua permasalahan dan dua solusi yang mereka lakukan waktu itu. Itu yang pertama itu ada Mbak Isfi tadi ya, yang kayak temennya yang datang ke rumah terus ngajak Mbak Isfi untuk main keluar gitu ya. Terus Mbak Isfi nyoba untuk nolak baik-baik kayak gitu. Ternyata memang dari temennya Mbak Isfi itu biasa aja, tidak ada hal-hal kayak berbau mau dimusuhin atau sebagainya kayak gitu ya. Terus dari Mbak Indah tadi kalau misal diajak keluar kayak gitu, Mbak Indah tetap ikut, tapi ya udah tetap ikut tapi ngerjain tugas kayak gitu ya. Oke, untuk Mbak Jovi nih, dari dua permasalahan dan dua solusi yang diberikan oleh teman-teman Mbak Jovi, kira-kira nantinya Mbak Jovi akan melakukan apa nih? Apakah mengambil salah satu dari solusi teman-teman ini, atau mungkin Mbak Jovi sudah menemukan topik masalah sendiri dari setelah kita mengikuti kelompok ini? Mungkin tergantung kondisi juga sih Kak. Kayak mungkin kayak kerja kelompok gitu ya, mungkin kayak pada biasanya kalau kelompok kayak pada ngobrol-ngobrol dulu gitu kan, terus saya mungkin bisa
lebih fokus ke tugas saya sendiri. Itu kalau misalnya untuk BSP kayak mungkin saya lebih ke tidak terlalu overthinking untuk respon teman saya seperti apa. Oke. Kira-kira nih kalau boleh saya tanya lebih lanjut, kira-kira kenapa nih Mbak Jovi memilih dua solusi itu untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Karena itu jarang saya lakukan untuk menolak ajakan teman seperti itu. Oke, berarti memang Mbak Jovi ini nantinya bakal melaksanakan solusi tersebut ya, sesuai dengan keadaan yang ada kayak gitu. Kayak misal nanti Mbak Jovi memiliki tugas kelompok atau lainnya kayak gitu, Mbak Jovi akan menyelesaikannya terlebih dahulu kayak gitu. Terus kayak akan menolak ajakan teman baik-baik kayak gitu. Berarti memang sesuai kondisi kayak gitu. Oke, untuk dari solusi yang sudah Mbak Jovi ini pilih, itu kira-kira Mbak Jovi tahu nggak sih apa nanti apa ya? Kira-kira Mbak Jovi ini tahu nggak apa kelebihan dan kekurangan dari solusi yang telah Mbak Jovi ini pilih? Sebenarnya mungkin belum masuk karena belum dipraktekkan secara langsung. Oke, berarti memang setelah ini ya mungkin bisa tahu kayak gitu. Oke, dari sesi konseling kelompok ini, bagaimana Mbak Jovi? Apakah ini sudah sesuai dengan harapan Mbak Jovi untuk menemukan solusi atau? Ya, saya menemukan pandangan lebih jauh untuk bagaimana cara menolak ajakan teman supaya bagaimana cara menolak ajakan teman untuk tidak lalu memikirkan respon saya seperti apa. Oke, baik. Berarti memang dari sesi konseling kelompok ini, alhamdulillahnya Mbak Jovi sudah memiliki pandangan baru ya tentang bagaimana mungkin cara menolak ajakan teman dan juga untuk tidak terlalu memikirkan apa yang memang belum terjadi seperti itu. Oke, mungkin sebelum kita akhirkan kegiatan konseling kelompok ini, dari teman-teman atau mungkin Mbak Jovi ada yang ingin ditanyakan terkait dengan menolak ajakan teman seperti itu, atau mungkin sudah cukup? Oke, sudah cukup. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman semua karena memang sudah melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini dengan baik dari awal hingga akhir ini. Sebelumnya saya akan menyimpulkan bagaimana kegiatan konseling kelompok kita ini. Jadi di awal tadi memang Mbak Jovi ini merasa memiliki permasalahan yang cukup berat kayak gitu ya, tentang dia yang susah untuk menolak ajakan teman seperti itu. Terus ternyata setelah diulik lebih lanjut itu hal itu bisa terjadi karena Mbak Jovi ini yang terlalu memikirkan hal-hal negatif kayak gitu dari yang mungkin memang belum terjadi seperti itu. Oke, terus pada akhirnya Mbak Jovi ini sudah menemukan kunci jawabannya untuk nantinya mungkin Mbak Jovi tidak akan memikirkan hal-hal yang memang belum terjadi kayak gitu, nggak terlalu berpikir negatif. Terus juga nanti misal sesuai kondisi Mbak Jovi akan melaksanakan dua solusi dari teman-teman semua anggota kelompok ini. Oke, seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan konseling kelompok ini. Mungkin dari teman-teman semua atau mungkin dari Mbak Jovi ada nggak apa kesan-kesan dari yang telah didapatkan dalam konseling kelompok ini? Oke, Mbak Indah. Kesan yang saya dapat ini itu jadi saya tahu kalau saya ternyata menolak ajakan teman itu dari Indonesia itu biasanya nggak wajar aja, dan ya respon teman juga sebenarnya nggak apa-apa. Jadi ya mungkin lain kali kalau misalnya ada ajakan teman yang nggak sesuai atau kita ada cara selanjutnya itu lebih baik ditolak, sebenarnya nggak apa-apa. Oke, mungkin terima kasih Mbak Indah ya. Mungkin dari teman-teman yang lain adakah
kegiatan konseling kelompok ini? Mungkin kalau dari aku itu saya lebih mendapatkan pandangan untuk nggak apa-apa menolak ajakan teman yang mungkin saya tidak bisa untuk mengikutinya. Oke, oke, seperti itu. Terima kasih Mbak Jovi. Mungkin dari teman-teman yang lain, apa sudah cukup? Atau ada yang mau mengutarakan kesannya setelah mengikuti kegiatan ini? Cukup? Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua karena sudah berpartisipasi aktif, sudah mengikuti rangkaian kegiatan konseling kelompok ini dari awal hingga akhir seperti itu ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya cukup bangga kepada teman-teman semua karena sudah mau mengikuti konseling kelompok ini dengan sukarela, sudah mau berpendapat dengan baik, sudah mau bertanya dengan leluasa seperti itu. Dan atas usaha teman-teman selama ini dalam menolak ajaran teman yang memang seharusnya ditolak seperti itu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak dan saya bangga kepada teman-teman semua. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya tutup mungkin? Tidak ada mungkin. Oke. Sebelum saya tutup, mungkin adakah yang ingin memimpin doa terlebih dahulu? Oke, baik. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kegiatan masing-masing. Kita dimulai. Ya, alhamdulillah. Semoga apa yang sudah teman-teman semua doakan dijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya nggak bisa berhenti ucapan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah mau mengikuti kegiatan konseling kelompok ini dengan baik seperti itu. Untuk lembar evaluasinya nanti saya akan kirim kepada teman-teman di grup WhatsApp ya. Nanti teman-teman bisa isi lembar evaluasi tersebut seperti itu. Oke, jika memang tidak ada yang ingin ditambahkan, akan saya tutup kegiatan konseling kelompok kita ini pada pagi hari ini seperti itu. Sudah tidak ada ya? Yakin? Oke, yakin. Ya mungkin nanti apabila teman-teman ada yang merasa kurang puas dari konseling kelompok ini, teman-teman bisa mengajukan untuk mengikuti konseling individu kayak gitu, atau mungkin bisa mengikuti bimbingan kelompok lainnya kayak gitu. Oke, kalau memang